Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di FK Kelas. Jadi hari ini kita akan melakukan konfigurasi dua mikrotik yang saling terhubung dan satu klien Windows yang terhubung ke internet. Dengan ketentuan sebagai berikut, di mana mikrotik 1, Ether 1 akan mendapatkan DHCP klien dari internet. Dan mikrotik 1, Ether 2 itu memiliki IP statik 192.168 nomor absen 1/24 yang akan di DHCP serverkan. Kemudian mikrotik 2, Ether 1 akan mendapatkan DHCP klien dari mikrotik 1, Ether 2. Kemudian mikrotik 2, Ether 2 akan memiliki IP statik 172.16 nomor absen 1/18 dan akan di DHCP-kan server. Kemudian untuk klien Windows, Ether 1-nya akan mendapatkan DHCP klien dari mikrotik 2, Ether 2. Oke, angka pertama itu kalian buka VirtualBox-nya. Pastiin kalian sudah memiliki dua mikrotik OS dan satu VM Windows, di mana mikrotik 1 ini adapter satunya itu wajib NAT karena akan mendapatkan internet. Kemudian untuk adapter 2 dan mikrotik 2 adapternya, sementara kita akan menggunakan bridge. Nanti setelah konfigurasi antara dua mikrotik OS ini berhasil, kita akan ganti ke internal sesuai dengan ketentuan tugasnya. Langsung aja kita masuk ke dalam mikrotiknya. Kita buka dulu mikrotik 1. Kita login secara default yaitu admin. Passwordnya kosongin, masuk enter. Nah, yes or no, yes. Ini klik enter terus sampai dia meminta untuk membuat password baru. Oke, untuk passwordnya kita buat simple aja, 1 2 3 enter. Kita repeat 1 2 3 enter. Oke. Kemudian untuk mikrotik 2 nya sama, loginnya default tadi passwordnya samain aja 1 2 3 1 2 3 biar nggak bingung. Nah, kemudian kita buka Winbox. Nah, sebelum itu tujuannya apa sih sementara kita pakai bridge? Karena apabila kita langsung mengikuti ketentuan dari tugasnya, yaitu langsung menggunakan internal, dimana adapter internal network itu fungsinya itu hanya untuk VM, berhubungan dengan VM, tidak bisa berhubungan dengan host atau PC, perangkat fisik kalian asli. Jadi hanya VM dengan VM, sementara Winbox ada di perangkat host. Jadi untuk dapat mengakses Winbox, kita sementara menggunakan bridge atau bisa juga menggunakan host only. Nah, kita buka Winbox. Nah, dimana kedua mikrotik ini sudah nyala, namun di sini IP-nya masih default 000. Nah, kita kan bingung nih, mana mikrotik 1, mana mikrotik 2. Biar nggak bingung, kita shutdown dulu mikrotik 2-nya. Buka Winbox, refresh. Nah, hanya satu, yaitu mikrotik 1. Kita buka dulu, pastikan nih passwordnya 1 2 3 admin connect. Oke, kita sudah masuk Winbox. Ini lisensinya oke aja. Nah, langkah pertama itu kita harus dapat atau memberikan sebuah identitas kepada mikrotik ini supaya dapat dibedakan ini itu mikrotik 1 atau mikrotik 2, namanya istilahnya, yaitu ada di sistem identity. Kita kasih nama yang simpel aja, mikrotik R1. Apply, oke. Selanjutnya kita buat interface-nya. Interface kan udah ada Ether 1, Ether 2, namun sesuai ketentuan tugas kita akan ganti seperti E1 menjadi internet, kemudian apply, oke. Kemudian Ether 2 nya kita ganti jadi E2 LAN, apply, oke. Nah, kedua Ether ini belum memiliki IP. Lalu bagaimana cara menambahkan IP-nya? Itu ada di menu IP address. Kita akan tambahkan IP statik untuk interface atau Ether 2. Kita tambah, kita masukkan IP statiknya untuk
mikrotik 1 ether 2 itu 192.168, nomor absen 1/24. Kita masukkan 192.168 13 1. Jangan lupa kasih //24. Kemudian ini kita pilih untuk interface E2. Kemudian apply, akan mendapatkan networknya yaitu 13.0. Habis itu oke. Nah, di sini keterangannya mikrotik 1 ether 1 mendapatkan DHCP client from internet. Ibaratkan ini mikrotik port satunya atau internetnya itu dicolok ke modem. Nah, bagaimana cara mendapatkan internetnya? Itu dengan cara DHCP client di bagian IP DHCP client. Nah, kalian tinggal tambah sudah internet E1, ini sudah dikonfigurasi apa lagi, langsung apply, oke. Dan akan mendapatkan IP 10.0.12.15 dan pastikan statusnya bound. Oke, sudah dapat. Setelah setting IP, kita setting DNS. DNS ini bisa dikatakan sebagai gerbang dari IP tersebut. 888 untuk DNS Google dan 8844 untuk DNS Yahoo. Untuk DNS Yahoo ini sebenarnya opsional, cuman ya ritual saja. Langsung aja, jangan lupa ini allow remote request di checklist. Habis itu apply, oke. Kemudian kita tambahkan NAT di IP firewall, NAT kita tambahkan di bagian general, C-nya itu SCR NAT, biarin saja. Out interface-nya kita pilih S1, kemudian di bagian action kita pilih mesh curate, habis itu apply, oke. Nah, ini kan sudah selesai. Selanjutnya kita ingin mengetes apakah mikrotik 1 ini sudah mendapatkan internet atau belum. Kita tadi ke terminal atau new terminal. Kemudian kita enter, kita ping ke DNS Google atau 88888. Enter. Nah, mikrotik 1 sudah mendapatkan internet. Oke. Selanjutnya di sini keterangannya mikrotik 2 ether 1 mendapatkan DHCP client dari mikrotik 1 ether 2. Nah, bagaimana cara menyalurkan internet dari mikrotik 1 ke mikrotik 2? Dengan cara kita membuat sebuah DHCP server, yaitu ada di bagian IP DHCP server. Kemudian kita DHCP setup, ini kita pilih ke E2, next. Nah, untuk pool ini adalah bisa dikatakan adalah sebuah range, dimana nanti si mikrotik 2 ether 1 akan mendapatkan IP dengan range 192.168.13.2 sampai 254. Untuk memperkecil lingkupnya, kita hanya 2 sampai 100 saja. Sebenarnya bebas, cuma ini untuk memperkecil lingkup saja. Bisa next. Oke. Selesai. Saatnya kita buka, nyalakan mikrotik 2. Mikrotik 2 kita nyalakan. Oke, mikrotik 2-nya sudah nyala. Selanjutnya kita login admin 223, enter. Oke, kita buka Winbox. Nah, di sini 192.168 ini mikrotik 1 tadi sudah kita konfigurasi, dan kita akan buka mikrotik 2 yang masih default IP-nya 000. Connect. Oke. Langkah pertama sama, kita harus buat identitasnya dulu atau namanya. Ini kita kasih nama karena tadi mikrotik R1, ini mikrotik R2. Apply, oke. Lalu kita ubah interface ya. Jadi R1 internet, kemudian E2 dan apply, oke. Sebenarnya langkah-langkah sama, kalian tinggal mengulang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengonfigurasi mikrotik 1. Kemudian kita tambahkan IP, dimana IP statik untuk mikrotik 2 ether 2 adalah 172.16, nomor absen 1/18. Kita tulis 172.16.1/18. Nah, pilih untuk E2. Apply, akan mendapatkan networknya itu 16.000. Oke. Kemudian
dimana sini R2 Ether1 akan mendapatkan DHCP klien dari MikroTik 1 E2, dan dimana MikroTik 1 E2 sudah kita buatkan DHCP setup atau DHCP server. Jadi kita hanya perlu memanggil internet itulah, menghubungkan kita dengan cara IP DHCP klien, kita tambah, sudah S1 langsung apply oke. Dan akan mendapatkan IP sesuai dengan pool yang sudah kita tentukan, dimana tadi antara 2 sampai 100, dimana kita akan di sini mendapatkan 13.100/24. Oke, selanjutnya kita buat DNS 888, tambahkan DNS Yahoo, lalu ini jangan lupa low remote di checklist, apply oke. Kita tambahkan NAT, ini C-nya strNAT, biarin. Out interface-nya kita tambah E1, X-nya kita pilih Masquerade, apply oke. Kemudian kita di sini klien Windows Ether1 akan mendapatkan DHCP klien dari MikroTik 2 Ether2, dimana MikroTik 2 ini sama seperti MikroTik 1 harus di setup atau di setting DHCP servernya untuk E2. Sekarang kita IP DHCP server, kemudian kita DHCP setup, kita pilih ke E2, next. Untuk poolnya kita setting sama untuk memperkecil lingkupnya 2 sampai 100, next. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes apakah MikroTik 2 ini sudah mendapatkan internet dari MikroTik 1. Kita ke new terminal, ping 888, enter. Oke, sudah mendapatkan internet dari MikroTik 1. Dan apakah dia bisa berhubungan ke MikroTik 1 dengan cara kita ping IP dari MikroTik 1? Oke, berhasil. Berarti konfigurasi kedua MikroTik ini sudah berhasil. Oke, karena konfigurasi MikroTik 1 dan MikroTik 2 sudah berhasil dan sukses, dan kedua MikroTik ini bisa saling berhubungan, selanjutnya kita akan kembali ke ketentuan dari tugas ini, yaitu dengan menggunakan adapter internal. Kita bridge ini kita ganti ke internal. Ini kita pilih Ethernet. Perhatikan untuk name-nya, dimana MikroTik 1 adapter 2 dan MikroTik 2 adapter 1 itu internal dengan name yang sama. Di sini karena MikroTik 1-nya INTnet, adapter 2-nya, jadi MikroTik 2 adapter 1-nya internal INTnet juga. Oke. Untuk adapter 2-nya itu internal, dan saya kasih nama R2 client. Bedakan namanya. Kemudian di VM Windows juga sudah R2 client. Kita nyalakan VM Windows-nya. Sudah terbuka. Nah, di sini nanti akan otomatis akan mendapatkan internet. Selanjutnya kita akan coba kita buka control panel, kita network and internet, network and sharing center, kemudian thanks adapter setting, kita akan buka ini details. Nah, akan mendapatkan IP dari MikroTik 2 Ether 2, yaitu 172.168.16.13.0 dengan default gateway-nya 13.1. Berarti ini sudah berhasil dan statusnya internet. Saatnya kita coba ping ke DNS Google, ping 8888 dan berhasil. Selanjutnya dengan ketentuan tugas, yaitu kita harus ping dari VM Windows ke MikroTik 1. Apakah berhasil? Ping 168.13.1 berhasil. Oke. Selanjutnya pengujian terakhir, yaitu kita buka ini, kita akan browsing. Oke, tutup saja. Kita akan buka google.com dan berhasil. Oke, jadi
walaupun kalian sudah mengkonfigurasi yang kemarin di FK kelas pertama menggunakan bridge sesuai dengan video yang telah saya buat, kalian apabila ketentuannya menggunakan internal, kalian tinggal ganti saja ke internal dengan yang pasti name ini harus beda di Mikrotik 2 adapter 2 dan disamakan dengan Micro VM Windows. Oke. Jadi kalian hanya perlu mengganti adapter ya. Oke, jadi tugas jurusan konfigurasi dua router Mikrotik yang saling terhubung dan satu klien Windows terhubung ke internet dengan ketentuan yang sudah tadi disebutkan dengan adapter NAT dan internal. Lalu ketentuan ini Ether 1, Ether 2 telah berhasil. Oke, selamat mencoba kepada kalian semua. Terima kasih.